Hidup. Hidup selalu punya ceritanya sendiri. Cerita tentang canda, tawa, duka, air mata, dan bahkan kecewa. Ya, itulah hidup. Dalam setiap ceritanya terselip berjuta tanya. Tak terasa waktu terus berjalan. Musim demi musim silih berganti. Umur dan tanggung jawab bergerak senada. Bak sebuah persimpangan, hidup selalu diwarnai berbagai pilihan. Pilihan untuk bergegas turun dari pembaringan, atau memendamkan diri di sisi bantal tempat menjadi pulas. Pilihan mengenakan kemeja favorit, atau kaos yang telah usang karena jarang digunakan. Serta berjuta pilihan yang dihidangkan di atas meja kehidupan. Sama seperti nafsa, akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jenis obat-obatan ini dapat menjadi baik bila digunakan sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi sebaliknya, jenis obat-obatan ini dapat menjadi bumerang jika disalahgunakan. Bagi penggunanya, nafsa memberikan setidaknya 3 efek samping atau dampak yang mempengaruhi baik fisik, psikis, maupun emosional. Stimulan, dengan efeknya meningkatkan kinerja dari organ tubuh penggunanya. Depresan, yang menimbulkan efek penenang bagi penggunanya. Dan halusinogen, yang memberikan efek nge-fly atau halusinasi yang berlebihan. Serta yang terpenting, jenis obat-obatan ini akan menimbulkan efek candu bagi setiap orang yang berani mencobanya. Di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini masih berkembang stigma bahwa pecandu nafsa itu selalu datang dari mereka yang berlatar belakang kelam. Namun pernyataan tersebut tak sepenuhnya benar. Buktinya, kita masih menjumpai para pecandu nafsa yang justru datang dari mereka yang berlatar belakang dalam tanda kutip baik. Jenis ganja, jenis sabu, sama jenis inek. Efek sampingnya yang saya rasain halusinasi, dengar audio sama visual, kayak ngeliat-ngeliat bayangan-bayangan palsu, terus ada bisikan-bisikan orang untuk saya harus bunuh orang lah, saya harus bunuh diri lah. Nah, kalau penyesalan sih udah pasti otomatis ada. Kenapa ya gue mesti pakai narkoba? Karena ini gue udah berhenti juga narkoba juga. Sebenarnya gue udah berhenti udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu gue udah berhenti, udah bersih. Terus gue gabung lagi sama teman gue yang pakai narkoba, ngejepret lah di situ gue ngejepretnya di situ. Jadi kena lagi halusinasi. Ya kalau narkoba ini kan, kalau jenis sabu kan kalau kita pakai badan kita enak, tapi kalau kita nggak pakai badan kita kayak nggak enak. Jadi tuh nyiksa tubuh sendiri sebenarnya kalau pakai narkoba itu. Pola pikirnya kita bisa berubah, yang tadinya negatif sekarang positif. Terus pola hidup jadi teratur. Terus hubungan dengan keluarga juga baik. Kita bersyukur banget bisa kenal sama Arnold, Budi, terus masuk tempat ini juga itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau nggak ada tempat ini mungkin saya udah nggak tahu jadi apa. Udah kacau banget di luar sana. Oke. Kalau saran saya sih jangan menggunakan narkoba, apalagi ntar ketergantungan. Kalau misalnya udah ketergantungan, pas berhenti pasti ngejepret. Efek sampingnya bukan setahun 2 tahun, tapi bahkan bisa sampai 10-15 tahun. Emang kita pakai hari ini enak, tapi 15 tahun kemudian kita nggak tahu kan. Kalau kita kayak gimana bisa jadi kita psikis, gejala gangguan jiwa, bisa keganggu jiwa kita, bisa dikatakan ya gila lah, bisa gila juga karena narkoba itu. Semoga kalian tidak menggunakan narkoba, walaupun itu dari dokter, baiknya sesuai dosis, karena bisa merusak badan kita, juga hubungan kita dan keluarga dan masyarakat.
masyarakat sosial lainnya. Ketika mendengar kata pulih, sebagian orang mungkin akan segera menjawab, ya pasti maulah. Entah pulih dari luka, pulih dari trauma, pulih dari candu, pulih dari... Semua insan itu sama-sama dicipta haliknya. Hal itu mengindikasikan bahwa pemulihan tidak pandang bulu. Setiap insan berhak mencapainya. Yayasan Pemulihan Azalea Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menangani para pecandu nafsa dalam prosesnya menuju pulih. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2016 dan hingga kini Azalea mampu menangani kurang lebih 30 residen. Melalui metode terapetik community, Azalea berupaya membangun proses pemulihan pecandu nafsa sebelum akhirnya dapat kembali melayani di tengah-tengah masyarakat. Kenapa pilih Azalea namanya? Kita sebenarnya cari-cari nama itu kan, cari di internet, di Google, dan banyak kandidat nama. Dan saya tertarik dengan satu bunga Azalea. Bunga Azalea ini setelah saya cari-cari di Google, ternyata Azalea itu bentuk feminin dari Azaleos, ya. Azaleos bahasa Yunani artinya padang gurun. Jadi kita anggap sebagai tempat pembentukan sebelum orang-orang itu melayani, mereka dilayani di tempat ini. Makanya kita menggunakan salah satu metode terapi community yang oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan BNN, sudah dijadikan sebagai acuan program untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, sepatutnya mereka pecandu nafsa tak lagi dipandang sebelah mata. Mereka sama, bukan pendusta apalagi terdakwa. Mereka, ya, si pecandu nafsa, mereka sama seperti kita, dicipta segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Maka tak sepatutnya kita meninggikan diri untuk merendahkan mereka. Melainkan, sudah saatnya kita mengulurkan tangan bagi mereka yang sedang berjuang untuk pulih dari bayang-bayang candu. Selamat berefleksi.